Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Fani Bahtiar, NIM 18201033 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kelas D3TT06B, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Elektronika Komunikasi dengan merangkum sebuah materi yang sudah saya pelajari selama perkuliahan dengan judul Wireless LAN. Apa itu wireless LAN? WLAN atau wireless LAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Untuk sejarah dan perkembangan WLAN sendiri, yaitu jaringan WLAN dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan AloNet sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Tahun 1971, sistem ini mulai dioperasikan dan disebarkan ke 4 pulau untuk memulai komunikasinya. Setelah itu, perusahaan IBM dan Hewlett-Packard merancang teknologi wireless LAN dengan teknologi infrared sementara HP, namun belum sesuai standar IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Pada tahun 1985, FCC atau Federal Communication Commission, yaitu Badan Regulasi Teknologi Komunikasi Amerika Serikat, menetapkan pada pita ISM band industri medis dan sains, yaitu 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz, dan 5725 sampai 5850 MHz yang tidak terlisensi. Dan akhirnya jaringan WLAN dikembangkan secara komersil. Untuk komponen WLAN sendiri yaitu mobile atau desktop PC, yaitu perangkat akses untuk user. Mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCMCIA, tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card atau USB. Kedua, access point, perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel ataupun disalurkan ke perangkat WLAN yang lainnya dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Selanjutnya yaitu WLAN interface. Peralatan yang dipasangkan di mobile atau desktop PC personal komputer, peralatan yang dikembangkan secara massal yaitu dalam bentuk PCMCIA, yaitu Personal Computer Memory Card, International Association Card, PCI Card, maupun melalui port USB. Selanjutnya antena. Antena eksternal atau opsional yang dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna atau user. Kelebihan dari WLAN sendiri adalah 1. Mobilitas tinggi, memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi dimanapun dia berada, tentunya dalam jangkauan WLAN. Tak terpaku pada satu tempat saja. Mobilitas yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mudah dan kecepatan instalasi. Instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab dapat dilakukan tanpa harus memasangkan kabel di atap atau dinding. Yang ketiga, sangat fleksibel, memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN, tapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Yang terakhir adalah scalable, dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan.
Untuk kekurangan WLAN yaitu yang pertama, kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. Kedua, biaya peralatannya rata-rata mahal. Yang ketiga, delay atau penundaan yang besar. Yang keempat, adanya masalah propagasi radio misalnya seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang kelima, kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi tak dapat diperlebar, akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien. Untuk fungsi dan cara kerja WLAN yaitu sebagai berikut. Fungsi utama wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen utama, yaitu access point, mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena. Cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi spread spectrum teknologi atau SST. Teknologi ini mampu membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu Code Division Multiple Access atau CDMA. Untuk teknologi SST menggunakan dua pendekatan metode, yaitu Direct Sequence Spread Spectrum atau DSS, yaitu metode yang bisa mentransfer sinyal ke pita frekuensi tetap sebesar 17 MHz. Metode ini menggunakan direct sequence, yaitu memancarkan sinyal dengan lapisan multiplex dengan signatur yang mengurangi noise dan interferensi. Kode yang sudah sesuai dengan frekuensi maka akan diproses, sedangkan kode yang tidak sesuai akan diabaikan. Yang kedua, frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS, yaitu metode transmisi sinyal radio ke pita frekuensi tetap dengan 1 MHz. Selain itu, FHSS menggunakan frekuensi membawa di antara frekuensi lain yang menggunakan pita spektrum besar. Prinsip metode ini menggunakan pita yang sempit bergantian dalam pemancaran sinyal secara periodik yang berpindah dari satu kanal frekuensi ke kanal lainnya antara 20 hingga 400 mili-detik. Untuk produk dan vendor wireless pada perangkat yang mengembangkan spread spectrum 2, GHz diantaranya Cisco System, Lucent Technologies, Nokia A020, 3Com Air Connect, Apple Computer, ada Entersis, Roundabout, Briscom, Bris Access, Brisnet Pro 11, ada Intermec 2101, 200, dan 2102. Ada juga Nortel Networks, e-mobility, ada juga Proxim Harmony, ada juga Symbol Technologies Spectrum 24. Selain itu, ada beberapa teknologi alternatif selain spread spectrum dengan FHSS dan DSSS. Berikut ada 3 teknologi alternatif, diantaranya Bluetooth Hyperland 2 IEEE 802.11. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.